Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di obrolan-obrolan di tengah hutan ini saya kedatangan tamu yang dulunya pernah terdampar di tengah lautan hampir 2 minggu lah. Dan ini orangnya. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Nama siapa nama? Nama saya Dari Subdi Kurniawan, Asal. asal lahir dari Bogor, terus Pandeglang. Setelah itu saya di sini gitu, gede di sini sampai Sekolah juga di sini. sekolah di sini. Tadinya gimana bisa terdampar di tengah lautan? Awal mulanya kayak gini, sama teman saya berempat. Saya awal mulanya tujuan saya mau mancing biasa gitu ya, kegiatan kita gitu seminggu sekali gitu mancing. Saya berangkat tuh ya dari jam 3 sore sampai ke tengah laut. Awalnya cuaca tuh sangat cerah, sangat mendukung. Oh, berarti enggak mendung gitu. Enggak ada apa-apa gitu. Setelah itu jam 11 jam 12 tuh ya ada angin besar gitu ya. Mulai kencang angin. Kencang gitu. Dan kencang udah enggak lama ke ombang-ambing gitu ya. Terajang sama ombak gitu ya. Berarti terajang oleh ombak. Ya, terajang sama ombak gitu. Setelah terajang sama ombak, saya di situ dan keempat teman saya mulai panik. Terus Ombak itu kan udah ya, gede. Berarti enggak kecil-kecil. Enggak kecil. Emang gede, pasti gede soalnya anginnya kan gede. Iya, anginnya kan gede gitu. Terus ombak itu malah melahap perahu gitu ya. Pokoknya di perahu itu banyak air gitu. Airnya kan pada masuk gitu. Udah masuk. Berarti di situ mulai panik. Gitu, mulai apa-apa gitu. Mulai gelisah gitu ya, mulai panik. Gelisah pokoknya cuma di situ cuma bisa berdoa doang. Tapi si mesin itu nggak mati, apa mati? Gimana nggak mau mati, air masuk semua. Mati. Air masuk semua ke dalam perahu. Terus si mesin itu kan sama air. Kekem sama air. Iya. Terus setelah mesin mati, pompa air juga nggak jalan. Pokoknya mulai panik gitu semuanya. Pokoknya Mulai panik di situ, kita cuma bisa berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa selamat gitu. Semoga saya sama keempat teman saya berdoa bisa diselamatkan. Dan jika ini hari terakhir saya di sini, kata saya ya, di dunia ini, tolong maafkanlah keluarga dan sahabat teman-teman saya. Saya minta maaf gitu. Saya berdoanya seperti itu. Terus pokoknya itu udah pakai pelampung. Ya udah pelampung, terus selama semalam gitu terombang-ambing kan ombak itu kan nggak berhenti terus gini selama semalam. Udah itu terus saya berdoa. Iya, saya berdoa untuk diredakan ombaknya. Alhamdulillah gitu ya. Reda gitu. Oke guys, emang doa itu selalu diijabah sama Allah yang Maha Kuasa. Untuk orang-orang yang soleh. Amin. Terus saya di situ udah reda, ngurus air, udah ngurus air, ngidupin mesin gitu, nggak hidup. Terus saya di situ posisi tali jangkar saya juga putus. Putus. Gara-gara terkena ombak. Saking besarnya putus. Sampai jungjangnya juga mental gitu ke bawah sama ombak itu. Terus saya di situ terombang-ambing. Berarti terombang-ambing ngikutin arus itu perahu ya? Ngikutin arus aja gitu. Kayak yang ngikutin arus kemana-kemananya gitu. Iya. Terus bisa maksudnya kan udah terombang-ambing nih. Iya. Terus di situ saya mendarat di suatu wilayah pulau nggak tahu di mana posisinya. Terus setelah itu saya sama keempat teman saya bersyukur gitu bisa ketemu daratan lagi. Terus keempat teman saya juga alhamdulillahnya masih hidup gitu. Terus di hari pertama di pulau itu maksudnya kan bersyukur udah maksudnya udah nemu daratan walaupun di pulau juga jauh kemana-mana. Terus di hari pertama itu ngapain maksudnya? Apa gimana? Apa masih panik apa enggak? Kalau panik ya udah dari kemarin juga udah panik sebenarnya. Dari semalam juga gitu. Setelah itu saya pas naik nih ke pulau di situ saya sama keempat teman saya
mencari bantuan gitu ya. Ternyata di situ nggak ada orang sama sekali. Terus saya di situ cari makanan, cari minuman. Berarti pas hari pertama cari makan. Ya, Soalnya cari kan makan. lagi lapar. Ya, dia lagi lapar. Terus ini makannya maksudnya makan apa? Di kan namanya juga di tengah pulau, jauh-jauh kemana-mana, nggak ada warung, nggak ada ini. Ya untungnya di situ tuh ada singkong. Oh gitu. iya. Ada buah mangga. Gitu. Namanya juga di alam kan ya. Namanya juga di alam, kan alamnya juga masih bebas. Masih gitu. baik, maksudnya masih bagus gitu. Masih bagus. Oh. Di situ apa yang bisa dimakan kita sama kita diambil. Oh. Cari sumber mata air gitu buat diminum. Oh, terus di hari hampir seminggu. Oh. Ngapain itu hampir seminggu? Hampir seminggu apa saya mulai panik gitu, udah pasrah, nggak ada lagi bantuan gitu. hampir seminggu saya di situ cuma bolak-balik aja di situ, cuma cari makan minum. Sambil cari perahu yang lewat gitu enggak? Iya, sambil lihat-lihat gitu ya kalau gitu. Udah seminggu itu saya mutusin sama keempat teman saya untuk keluar dari pulau ini gitu. Sama teman saya langsung jalan. Oh, jalan. Gak tahu jalan kemana gitu, nggak tahu. Lurus aja. Terus udah itu selama beberapa hari gitu ya, jauh pokoknya. Gak ketemu desa, gak ketemu rumah gitu. Terus lari lagi pas ke pantai? Enggak. Enggak. Hari ke 15-nya tuh. Alhamdulillah ketemu jalan gitu. Oh, ketemu jalan. Ketemu jalan di situ dan posisi jalannya juga sepi gitu. Namanya juga pulau kan. Ya, namanya juga pulau. Terus bisa pulang lagi ke rumah, bisa pulang lagi ke kampung sendiri. Udah itu saya udah ketemu jalan tuh, ngikutin jalan itu. Oh, ngikutin jalan. Selama seharian jalan. Apa ada rumah? Apa ada? Gak ada. Oh, nggak ada rumah. Sama sekali. Untungnya saya di situ ketemu orang yang ngangkutin ke kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Ya, di situ saya minta tolong kepada orang itu. Bawa teman saya. Bawa saya ini terdampar. Terdampar udah selama 2 minggu. Udah nggak balik ke rumah gitu. Terus tapi orang itu masih jalan, maksudnya ngasih tahu. Bukan bisa ngasih tahu, saya ngikut sama dia gitu. Walaupun itu saya naik di atas sawit, saya tetap bersyukur gitu. Masih bisa ngicak tanah gitu. Iya gitu. Oh, terus bisa pulang ke sini gimana tadinya? Bisa pulang ke kampung, bisa pulang ke sini. Saya dibantuin tuh untungnya sama keluarga. Si supir itu gitu. Si supir yang punya sawit itu, ya, maksudnya sawit itu. Supir sawit. Saya juga cepat minjam telepon untuk ngabarin. Oh, untungnya nomor teleponnya apal gitu ya? Oh iya, emang apal. Oh. Nomor telepon ibu saya itu. Oh, terus reaksi ibu gimana pas ngabarin? Apa nangis, apa gimana? Apa terharu, apa senang? Dia senang sambil terharu sambil dia menangis gitu. Soalnya masih hidup gitu. Masih hidup. Seperti itu danterin ke satu, kalau di sini mah apa ya? Kayak terminal gitu. Kayak terminal. Setelah itu di terminal itu saya diarahin kalau jalan kan pulang ya. Kan rumah saya kan di daerah Pandeglang. Daerah Pandeglang. Diarahin sama si supir itu, nih kalau arah Pandeglang nih jalan ini, ikutin ini, udah di sini, ntar naik ke mobil ini, udah ke mobil ini, naik perahu. Oh, naik perahu lagi. Udah naik perahu, saya nyampe di Labuan Merak tuh ya, di Pelabuhan Merak. Pulang pakai mobil PS nyampe ke sini. Terus di situ saya melihat keluarga saya nangis semua. Lagi kumpul gitu lagi. Terus di situ saya lagi nungguin kehadiran saya dan keempat teman saya gitu. Nangis semua. Pokoknya menangis itu. Setelah itu saya datang salaman kepada orang tua saya sambil peluk-pelukan, terharu. Terharu gitu ya. Terus ada rasa trauma nggak ke laut lagi? Rasa trauma nggak ada sih.
tapi ke laut lagi Ke gitu. laut lagi gimana gitu ya, cari ikan gitu buat makan, buat buat makan, itu ya selama buat- seminggu gitu. Oh, berarti nggak ada kata trauma gitu ya. Nggak ada, nggak. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke guys, itu cerita yang pernah dulunya terdampar di tengah lautan. Buat kalian yang penonton channel ini, kalau kerja apa kemana, intinya harus baca doa. Oke, terima kasih. Terima kasih ya bro, udah ngeceritain dulunya pernah terdampar di tengah lautan. Oke, di penutupan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tersenyum.